Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan, dan selamat pagi. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan kedua. Ya, sebelum selanjut, ada kata yang paling indah kita ucapkan selain mengucap puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke-23. Saya ulangi, pertemuan ke-23 di materi kita yang baru yaitu tentang puisi. Di mana pada bab ini mengangkat tema yaitu mendalami puisi. Nah, di kegiatan 1, ya insya Allah ini kita akan masuk di kegiatan 2. Kegiatan 1 itu saya review sedikit materi kita yang lalu yaitu tentang menentukan suasana dalam puisi. Kalau nanti menemukan tema puisi. Kalau yang lalu itu kita menentukan suasana dalam puisi. Apakah itu suasana dalam puisi? Yaitu perasaan atau suasana hati penikmat puisi, baik itu pembaca puisi, yang menonton puisi, yang dibacakan puisi, jadi perasaannya ketika puisi itu dibacakan atau puisi itu telah selesai dibaca. Nah, ya, itu jelas sekali saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Sedangkan di kegiatan yang kedua ini kita akan bahas menemukan tema dalam puisi. Anugerah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibaca kegiatan 2. Kegiatan 2. Menemukan tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Maksud puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Anugerah sudah membacakan paragraf pertama. Nah, kalau suasana dalam puisi, ya, saya ulangi, kalau suasana dalam puisi yaitu perasaan hati penikmat puisi, baik itu pembaca atau pendengar atau yang menonton pembaca puisi, jadi perasaannya baik ketika puisi dibacakan atau setelah puisi dibacakan. Jadi perasaannya bagaimana, ada yang romantis, ada yang sedih. Sedangkan tema puisi, ya, sebelum tuh puisi ini dituliskan atau pada saat puisi dituliskan, itulah yang mendasari puisi tersebut. Saya ulangi, jadi tema dalam puisi adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Ya, kamu lagi mungkin sedang bermasalah dengan orang yang kamu suka atau pacar kamu, berarti temanya adalah mungkin tema orang pacaran. Sedangkan suasananya mungkin suasananya galau. Jadi bedakan antara suasana dengan tema. Kalau tema sebelum puisi ditulis atau pada saat puisi ditulis ada memang. Kalau suasana, ya, pada saat puisi dibacakan atau setelah puisi dibacakan baru muncul suasana. Beda kalau tema sebelum dan saat puisi itu dibacakan. Kalau suasana saat puisi itu dibacakan atau sesudah puisi itu dibacakan. Sudah bisa membedakan antara suasana dengan tema dalam puisi? Halo? Baby Salam, bisa dengar suara saya?
Bisa, Pak. Oke. Sudah bisa membedakan, Fitria, Anugrah, sudah bisa membedakan antara tema dengan suasana? Bisa, Pak. Ya, oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau suasana, ya, setelah puisi dibacakan, atau pada saat puisi dibacakan, atau sesudah puisi dibacakan, weh, saya sedih mendengarkan puisi tadi. Oh, saya merasa lucu mendengarkan puisi itu. Itu setelah. Sedangkan tema, ide dasar yang mendasari sebuah tulisan. Sebelum ditulis ada memang temanya. Oh, saya mau menulis puisi dengan tema ini. Mungkin tema tentang keagamaan, tema tentang pendidikan, tema tentang kesehatan, seperti saat sekarang ini. Banyak orang menulis puisi. Ya, puisi apa? Puisi tentang virus COVID-19 atau virus corona. Jadi temanya ya tentang kesehatan. Semenjak kau hadir dalam kehidupan kami bercerai-berai, tidak pernah ketemu ya akibat corona itu ya. Nanti kalau mau menulis puisi, nah meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, ya makna konotatif itu ibarat ya, bermakna ibarat. Tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut, yang dimaksud dirunut dapat diambil ya, secara berurutan dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Nah, kata-kata kunci inilah yang biasa menentukan tema dalam puisi. Misalnya kalau kebanyakan kata cinta di dalamnya, oh berarti ini suasananya mungkin romantis, ya, bisa jadi. Dalam puisi tersebut, tema puisi akan menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Febi Salam, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Tolong dibaca paragraf yang ini. Dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, tema puisinya adalah tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena pengulangan kalimat "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana" sebanyak 2 kali. Sedangkan tema puisi Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra, temanya adalah pendidikan. Tema ini dapat ditemukan dari penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum, filsafat, logika, serta istilah pendidikan seperti pendidikan, pengetahuan, sekolah, dan ujian. Oke, terima kasih Febi Salam sudah membacakan. Nah, di sini dikatakan bahwa karya Supardi Djoko Damono ini aku ingin bertemakan cinta karena beberapa kali atau 2 kali menggunakan kata aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sedangkan Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra ini bertema pendidikan karena kebanyakan menggunakan istilah pendidikan yang berhubungan dengan ilmu hukum, filsafat, logika, serta istilah pendidikan, pengetahuan, sekolah, dan ujian. Ini ada kita disuruh menentukan tema ya, karya Hairil Anwar. Sebentar, kita ke classroom dulu. Karena di classroom itu ada yang lebih lengkap. Oke, sudah ada Saldi, ada juga Dwi Intasari kayaknya, Oppo A53. Betul? Iya, Pak. Diganti namanya Dwi Intas. Sekarang kita ke ganti, Pak. Atau siapa yang ganti? Saya ganti ya. Ya, Pak. Saya ganti. Oke, sudah. Kita ke classroom dulu. Di classroom itu ada sudah saya share, bisa diakses sekarang. Nah, ada beberapa cara menentukan tema ya. Kalau tadi kita bergantung dari banyak penggunaan kata-kata, apakah itu tema kata-kata yang berkaitan dengan cinta, pendidikan. Nah, di sini cara menentukan tema puisi adalah pertama dengan merunut kata kunci, ini tadi sudah.
dengan memperhatikan pengulangan kata yang digunakan. Ya, nah, ini pada puisi doa karya Khairil Anwar, tema puisinya adalah rasa cinta kepada Tuhan. Oh, terjawab. Dengan menemukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang ilmu keilmuan lainnya seperti pendidikan, oh ini juga sudah. Nah, ini ada cara lain lagi. Ini bisa terbaca di layar HP-nya? Bisa? Halo? Baby? Wintasari? Fitria? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ada cara lain. Yang pertama adalah observasi. Ya, maksudnya observasi, perhatikan baik-baik bagaimana sih judulnya. Ya. Dari judul, ya, biasa kita menemukan tema. Tapi kalau judulnya nama orang, ya biasa kita susah menentukan temanya kalau judulnya nama orang. Kemudian perhatikan kata-kata yang dominan keluar, yang sering keluar maksudnya, ya seperti tadi, mencintaimu. Lakukan pengamatan kepada makna konotasi pada puisi tersebut. Ya, konotasi, makna konotasi. Ada yang tahu makna konotasi? Saya carikan dulu di Google, ada makna yang sebenarnya itu. Tapi ada nih. Oh, oke. Ya, makna konotasi, makna yang mengacu kepada makna yang sebenarnya. Ya, misalnya tadi mencintaimu, ya benar-benar mencintaimu. Nah, carilah intisari setiap paragraf. Maksudnya intisari ya kalimat intinya. Kalau tadi kalimat intinya adalah mencintaimu. Biasanya tema terletak pada awal kalimat setiap baitnya. Nah, sekarang kita lihat soal yang ada di buku. Ya ini ya. Ini kita disuruh menentukan temanya. Ada 2 puisi. Telah kau robek kain biru pada bendera itu dengan doa. Nih, oke, kita lihat jawabannya saya sudah siapkan. Perhatikan. Kelihatan puisinya? Kelihatan puisinya? Kelihatan puisinya? Doa? Kelihatan, Pak. Ya, sudah kelihatan ya? Oke, ini ada puisi doa. Terus yang kedua, telah kau robek kain biru pada bendera itu. Dari judulnya saja, judulnya yang pertama adalah doa. Nah, di sini bermakna, artinya di sini lebih cenderung ke suasana religi atau religius. Nah, setelah ditelusuri dan dianalisis, kita lihat jawabannya. Ini. Judulnya doa, temanya tadi keagamaan atau religi. Ya, dengan alasan penggunaan kata Tuhanku beberapa kali serta menyebut namamu. Nah, sedangkan puisi yang kedua, telah kau robek kain biru pada bendera itu, temanya perjuangan, ya dengan alasan ini Hotel Yamato, ini adalah hotel yang ada di Surabaya. Ya, di sini Bung Tomo yang merobek bendera Belanda
sehingga menjadi bendera Indonesia, yaitu pada tahun 1945, tepatnya 10 November, arek-arek Surabaya. Yang masuk arek-arek ini adalah pemuda Surabaya dengan tentara Belanda. Oke, masih bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Oke. Nah, tolong perhatikan dulu, ada puisi yang ingin saya putarkan. Kelihatan gambarnya? Gambar anak-anak? Kelihatan. Oke, tolong didengarkan baik-baik. Kalau tidak ada suara, silakan ngomong kalau tidak ada suara. Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Bagaimana? Suaranya kedengaran tidak? Kedengaran, Pak. Ya. Judulnya Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Oke, kita simak baik-baik, baru kita tentukan temanya. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas, selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinar daun-daunan. Dalam rimba dan padang hijau, pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas, selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan. Menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku, kembali pulang, anakku sayang. Kembali ke balik malam, jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Oke, masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa, Pak. Surat dari Ibu. Masih bisa ya? Oke, terima kasih kalau masih bisa. Nah, tadi itu adalah sebuah puisi ya, dengan judul Surat dari Ibu, dibacakan oleh seorang anak SMP ya, anak SMP. Ya, anak SMP ini kebetulan juara 1, itu lafal pembacaannya, intonasinya bagus. Nah, yang ingin kita, karena kita sudah belajar apa suasana, ya,
Bagaimana tadi perasaanmu ketika puisi itu dibaca atau setelah puisi itu dibaca? Ada yang bisa menjawab? Apakah kamu sedih? Febi, Fitria, Anugrah, Saldi? Saldi, kira-kira apa perasaan kamu? Halo, masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa, Pak. Ya, mungkin perasaan kita itu terenyuh, ya. Apa itu terenyuh? Artinya tersentuh, ya. Tersentuh dari nasihat seorang ibu, ya. Jadi itu adalah sebuah nasihat seorang ibu kepada anaknya, seperti kalau nanti tamat SMA, kamu akan pergi menempuh pendidikan. Jadi ini adalah suasananya, ya, bagaimana kalau suasana terenyuh, tersentuh, nah, hati kita tersentuh oleh nasihat seorang ibu. Boleh, kalau sedih tidak terlalu, ya. Sedangkan temanya adalah, ini adalah tema pendidikan itu tadi, karena di situ seorang ibu menyuruh anaknya pergi, ya, dalam makna konotasinya tadi, ibarat, ya, perahu pergi, apabila perahumu sudah penuh, artinya sudah terhempas, kembalilah mengabdikan ilmu itu. Jadi di situ itu tadi karya Asrul Sani, di mana nasihat seorang ibu kepada anaknya agar mengembara untuk mencari pengetahuan dan pengalaman sebanyak mungkin, ya, agar hidupnya, ya, dengan pendidikan itu, ya, bisa memperbaiki kehidupan di kemudian hari. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Saldi? Masih bisa mendengar suara saya? Bisa. Masih bisa, ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya menyimpulkan materi kita hari ini yaitu tentang tema. Jadi tema puisi adalah ide atau hal pokok yang mendasari sehingga puisi itu diciptakan. Nah, ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan keberapa ini? 23. Ya, pertemuan ke-23 saya nyatakan sudah selesai, tapi sebelumnya saya screenshot dulu. Tolong jangan ditutup dulu, saya screenshot. Jangan ditutup dulu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di WhatsApp. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.